Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Febriani, mahasiswa semester 5 Linearitas Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi penyusunan model pengelolaan kelas PAUD untuk memenuhi UTS mata kuliah Manajemen Kelas PAUD. Sebelum ke materi, kita tepuk fokus dulu yuk. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, sudah fokus ya? Kita simak yuk penjelasan berikut ini. Pendidikan anak usia dini adalah pondasi utama dalam pembentukan karakter, kepribadian, serta kemampuan sosial dan kognitif anak. Oleh karena itu, proses pembelajaran di PAUD harus didukung oleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan merangsang kreativitas anak. Salah satu faktor krusial dalam hal ini adalah penyusunan model kelas yang efektif. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan model kelas PAUD itu? Model kelas PAUD adalah rancangan atau pola pengelolaan lingkungan belajar yang disusun secara sistematis agar anak usia dini dapat belajar dengan optimal sesuai dengan tahap perkembangannya. Model ini tidak hanya mencakup penataan ruang, tetapi juga pola interaksi, metode pembelajaran, dan strategi dalam menciptakan suasana yang kondusif. Agar efektif, penyusunan model kelas PAUD harus berpegang pada 9 prinsip dasar, yaitu yang pertama, berpusat pada anak, belajar melalui bermain atau learning through play, kemudian menciptakan lingkungan aman, nyaman, dan menyenangkan. Selanjutnya bersifat stimulatif dan menantang, kemudian memiliki fleksibilitas kegiatan dan waktu, bersifat kolaboratif dan partisipatif, menghargai keberagaman dan individualitas anak, konsistensi dan keteladanan guru, dan yang kesembilan, melakukan evaluasi dan refleksi yang berkelanjutan. Untuk menyusun model kelas yang efektif, kita melalui 4 tahapan yang sistematis. Yang pertama, kita menganalisis kebutuhan. Kita harus menganalisis kebutuhan minat anak dan tingkat perkembangan anak-anak di kelas tersebut. Kemudian langkah yang kedua yaitu perencanaan desain kelas, meliputi penataan fisik ruang belajar seperti area bermain, area tenang, area seni, dan yang harus mendukung semua aspek perkembangan anak. Tahapan yang ketiga yaitu pemilihan model pembelajaran. Ini bisa berupa model sudut, model sentra, atau model area yang disesuaikan dengan kurikulum dan prinsip-prinsip tadi. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahapan keempat, pelaksanaan dan evaluasi. Setelah dilaksanakan, model ini harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan dampaknya terhadap pembelajaran anak. Model yang paling canggih tidak akan berhasil tanpa peran guru yang prima. Dan inilah peran guru yang ganda dan krusial, yaitu sebagai perancang lingkungan belajar, sebagai fasilitator kegiatan pembelajaran, sebagai pengamat dan penilai perkembangan anak, sebagai pembimbing sosial dan emosional anak, kemudian yang terakhir yaitu sebagai komunikator dan kolaborator dengan orang tua. Singkatnya, guru itu adalah kunci keberhasilan model kelas PAUD. Dapat kita simpulkan bahwa penyusunan model kelas PAUD adalah langkah fundamental dalam menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan anak. Model yang baik harus selalu memperhatikan aspek perkembangan anak, prinsip pedagogik, dan tentunya keterlibatan guru sebagai fasilitator utama. Gimana?
Sudah tergambar dan lebih cerah ya mungkin? Itulah penjelasan saya tentang manajemen pengelolaan kelas pendidikan anak usia dini. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.